Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Kompas Sport Pagi pamit dari layar kaca Kompas TV. Komunikasi massa. Apa sih itu? Komunikasi massa merupakan proses penyebaran informasi secara luas melalui media kepada halayak yang besar, seringkali bersifat heterogen. Komunikasi massa berasal dari kata bahasa Inggris mass communication. Menurut Dennis McQuaid, dalam teori komunikasi massa meyakini bahwa pengertian komunikasi massa terutama dipengaruhi oleh kemampuan media massa untuk membuat produksi massa dan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah besar. Sedangkan Charles Wright memberikan karakteristik pesan-pesan komunikasi. 1. Publicly, yaitu pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya bersifat terbuka dan untuk umum atau publik. Yang kedua, rapid, pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai audiens yang luas dalam waktu yang singkat atau simultan. Yang ketiga, transit, pesan-pesan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan segera dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan permanen. Sedangkan Elizabeth Noel Newman menyebutkan ciri-ciri komunikasi massa yaitu 1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi. Yang ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas atau anonim. Yang keempat, mempunyai publik yang tersebar. Karakteristik yang keempat ini merupakan pengaturan secara institusional antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Nah, komunikasi massa yang akan kita bahas kali ini ada 3 macam, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Kita akan membahas salah satu bagian dari media massa, yaitu media cetak. Media cetak adalah inovasi penting dalam industri komunikasi massa yang memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan publik. Sejak ditemukan pada 105 Masehi oleh bangsa Cina, teknologi cetak berkembang pesat dan menyebar ke Eropa, mendorong revolusi industri dan akses luar terhadap buku. Toko seperti Columbus mendapat manfaat dari penyebaran ilmu melalui media cetak. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1455 mempercepat produksi media cetak yang terus berkembang hingga abad ke-20. Namun, media cetak kini menghadapi penurunan jumlah dan tiras akibat perubahan pola baca, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih memilih media digital. Tingginya biaya produksi dan distribusi juga menjadi faktor utama penurunan. Menurut Dewan Pers, dari 1.711 perusahaan media terverifikasi per Januari 2023, mayoritas merupakan media digital, mencerminkan pergeseran konsumsi informasi ke platform online dan lebih praktis dan ekonomis. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah tentang media elektronik, terutama televisi dan radio yang saat ini menjadi peran penting dalam komunikasi massa. Televisi yang dominan visual dan menarik perhatian, dan radio yang berbasis audio dan efektif di daerah tertentu. Media elektronik ini sangat berbeda dengan media cetak. Jika media cetak mengandalkan teks, maka media elektronik ini mengutamakan unsur visual dan audionya. Misalnya televisi yang memanfaatkan gambar dan suara untuk menyampaikan informasi, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih hidup dan mudah dicerna oleh audiens. Salah satu keunggulan media elektronik, terutama televisi ini, adalah kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara langsung atau secara real time. Nah, dengan adanya gambar dan suara, audiens akan merasa sedang menonton atau menyaksikan kejadian atau peristiwa itu secara langsung. Nah, tentunya hal itu sangat penting dalam konteks pemberitaan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan informasi. Selain itu, media elektronik ini sangat efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nah, terutama di daerah atau wilayah yang masih memiliki keterbatasan internet. Televisi dan radio ini masih menjadi sumber utama informasi.
Namun, seperti halnya dengan media yang lain, tentu saja televisi dan radio ini memiliki tantangannya tersendiri yang harus dihadapi. Meskipun tetap populer, mereka harus bisa bersaing dengan media digital lain yang semakin berkembang pesat. Meski begitu, media elektronik atau televisi dan radio ini masih menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menyaksikan kejadian atau berita secara langsung dan lebih mudah dicerna. Media online. Di era konvergensi media saat ini, kita tahu bersama bahwasanya media digital semakin berkembang. Perkembangan media digital membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa. Salah satunya dengan penggunaan media online yang telah menjadi media yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, efisien, dan cepat. Berdasarkan survei yang dikutip dari detik.com, media online ini mulai memangsa media cetak. Saat ini sudah terdapat kecenderungan semakin banyak orang yang mencari berita melalui media situs online daripada media cetak ataupun media elektronik. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan website atau berita semakin banyak dan terbukti dalam hal kemampuan menyajikan berita-berita hangat secara cepat dan mudah diakses daripada yang dilakukan oleh media cetak dan media elektronik. Internet dianggap sebagai superhero di era globalisasi seperti sekarang ini karena banyak sekali yang membawa keuntungan, kemudahan, pengetahuan, dan teknologinya yang semakin canggih serta membawa dampak atau pengaruh besar bagi para penggunanya. Menurut McLuhan, media online memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh media cetak dan media elektronik. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pembaca dapat menggunakan link untuk menawarkan pengguna dalam membaca lebih dalam atau lebih lanjut suatu berita. Yang kedua, pembaca dapat memperbarui berita secara langsung dan teratur. Ketiga, kurangnya keterbatasan ruang, tapi informasi di online sangatlah luas. Yang keempat, tersedianya penambahan suara, video, dan konten online yang tidak dimiliki oleh media cetak. Yang kelima, dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang teori use and gratification. Use and gratification yakni teori yang dikemukakan oleh Blumner, Griffith, dan Kittu. Dalam bukunya A First Look at Communication, teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Penggunaan media menjadi bagian yang aktif dari proses komunikasi yang terjadi, serta berorientasi pada tujuannya dalam media yang digunakannya. Little John menyatakan bahwa teori ini menekankan fokus pada individu halayak daripada pesan dari media itu sendiri. Lalu teori use and gratification dalam efektivitas media massa terhadap fenomena pilkada 2024-2025 media cetak. Audiens mengandalkan media cetak untuk mendapatkan laporan investigatif dan analisis mendalam mengenai calon kepala daerah. Editorial dan opini di media cetak membantu pembaca memperkuat pandangan politik pribadi mereka. Selama pilkada serentak 2024, beberapa individu masih menggunakan koran untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tersertifikasi, terutama di daerah dengan akses internet yang terbatas. Berikutnya adalah media elektronik seperti televisi dan radio. Media ini memenuhi kebutuhan audiens akan informasi yang aktual sambil tetap memberikan hiburan. Contohnya adalah siaran debat politik atau liputan kampanye yang tidak hanya informatif tetapi juga bisa dinikmati sebagai bentuk hiburan politik. Nah, televisi dan radio ini juga sangat efektif menjangkau audiens yang luas, terutama di wilayah dengan keterbatasan internet. Dalam konteks pilkada, media elektronik ini membantu publik untuk memahami dinamika politik secara cepat dan menyeluruh. Teori use and gratification di media online. Dengan media online, pengguna dapat berdiskusi, memberikan komentar, mengikuti polling, dan berbagi opini melalui media sosial. Media online juga menyediakan informasi cepat dan real-time tentang proses pilkada. Media online sangat efektif dalam mempercepat penyebaran informasi, namun kita juga harus menghadapi resiko penyebaran hoaks yang sangat tinggi. Sebagai penutup, materi ini menunjukkan bahwa media massa, baik cetak, elektronik maupun online, memiliki peran pentingnya dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik selama pilkada. Setiap media mempunyai keunikannya tersendiri. Media cetak yang unggul dalam analisis mendalam dan dokumentasi, lalu media elektronik seperti televisi yang memberikan pengalaman visual yang kuat dan mempengaruhi persepsi audiens. Lalu ada media online yang menawarkan kecepatan dan interaktivitas tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoax dan masalah privacy.
Penemuan pentingnya adalah bahwa media harus terus beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai saran, perlu ada penelitian lanjutan untuk memahami dampak jangka panjang ketergantungan media online, terutama pada pola komunikasi sosial dan budaya kita.